Xin Feng tidak bergerak, hatinya perlahan mulai tidak tenang. Ternyata betina kecil ini sekecil ini, begitu lembut. Ini pertama kalinya dia merasa begitu sulit menahan diri, seolah telah mencapai masa birahi. Dia menghela napas, dengan paksa menekan api yang bergejolak di hatinya. Napas hangat betina itu menerpa lehernya. Dalam kegelapan, dia menundukkan pandangan menatap profil wajah yang tertidur lelap di pelukannya. Ada emosi panas yang bergulung dan bergejolak di dasar matanya. Dia mengangkat tangan, tak tahan menyentuh wajah yang lebih kecil dari telapak tangannya itu. Saat ini dia merasa sangat beruntung. Beruntung dulu betina kecil itu memilih dirinya, bukan jantan lain. Bai Wanwan tidur dengan sangat nyenyak, santai dan nyaman sepanjang malam. Begitu bangun, dia menggerakkan tangan dan kaki, menyadari ada yang tidak beres. Dia membuka mata, dan yang terlihat adalah wajah tampan tak tertandingi itu. Sedangkan dirinya sedang memeluk jantan itu erat-erat dengan tangan dan kakinya. Dia sama sekali tidak canggung. Menatap jantan di depannya, melihat telinga jantan itu memerah, tiba-tiba dia sangat ingin menggodanya. Dia tidak bicara, hanya terus menatapnya dengan sepasang matanya yang indah. Detak jantung Xin Feng agak tidak beraturan. Betina kecil itu sudah bangun tapi tidak bicara, juga tidak bergerak, hanya menatapnya begitu saja. Bangun salah, tetap di situ juga salah. Hatinya kacau balau, tapi wajahnya tidak menunjukkan terlalu banyak emosi. Dia berpura-pura tenang. Mau bangun. Bai Wanwan memeluk lengannya, berkedip, dan menempel padanya. Tidak mau bangun, di luar terlalu dingin. Jarak sedekat ini, bagaimanapun Xin Feng berusaha menyembunyikannya, bulu matanya yang bergetar tetap tanpa ragu membocorkan isi hatinya. Bai Wanwan akhirnya tidak tahan untuk tertawa. Seiring dengan suara tawanya, tubuh Xin Feng yang agak kaku menjadi sedikit rileks. Dia agak tak berdaya. Ketawa apa? Kenapa kau malah melamun? Dia mengangkat tangan menyelipkan rambut Bai Wanwan yang mencuat. Aku ingat kau bangun pagi, kenapa hari ini masih berbaring? Xin Feng menoleh menatap matanya yang tersenyum, merasa dia sengaja menggoda dirinya. Menatap mata betina kecil itu, dia tidak menghindar. Aku takut kau terbangun karena dingin. Kalau aku di sampingmu, kau akan tidur lebih nyaman. Bai Wanwan berkedip menatap wajah Xin Feng. Begitu perhatian padaku, benar-benar ingin jadi suamiku ya. Xin Feng juga tidak menghindari tatapannya, menatap matanya yang indah dan menjawab dengan gumaman pelan. Bai Wanwan awalnya hanya ingin menggodanya, tidak menyangka dia akan menjawab dengan begitu jujur. Kejujurannya membuat Bai Wanwan sangat senang. Dia memeluk pinggang Xin Feng dan menyusupkan diri ke dalam pelukannya. Kalau begitu tunggu aku melahirkan kawanan anak ini, aku akan melahirkan sekawanan anak untukmu. Baik. Saat ini Xin Feng tidak ingin bangun, hanya ingin bermalas-malasan di tempat tidur batu bersama betina kecilnya. Hatinya seolah terjerat sesuatu, hangat dan penuh sesak. Dia mengangkat tangan memeluk Bai Wanwan erat-erat ke dalam pelukannya. Aduh, Bai Wanwan tiba-tiba berteriak. Xin Feng segera bertanya dengan cemas. Kenapa? Apa aku memeluk terlalu erat? Bai Wanwan menggeleng, mengelus perutnya sendiri. Anak-anak nakal ini menendangku. 10 hari sebelumnya perutnya rata, hampir tidak ada reaksi apa-apa. Baru beberapa hari ini perutnya seperti ditiup balon, perlahan membesar. Anak-anak itu juga sesekali menendangnya. Entah karena pengaruh gen manusia hewan, dia merasa anak-anak di dalam perutnya cukup besar. Benar, kau sedang hamil tidak boleh kelaparan. Aku akan menyalakan api dan memanggang daging untukmu. Bai Wanwan memang sangat lapar, tidak mencegah rencananya memanggang daging. Xin Feng dengan sigap memakai pakaian kulit binatang. Merawat betinanya sendiri adalah hal yang terukir dalam tulang jantan manusia hewan. Bai Wanwan benar-benar kedinginan, ingin membungkus diri dengan kulit binatang dan berbaring sebentar lagi sambil melihat Xin Feng sibuk.
Dia sangat cekatan menyalakan api. Kakinya sepertinya sudah pulih lebih baik dibanding kemarin. Setelah memasak air, Xin Feng kembali ke tepi tempat tidur batu. Kalau kau masih ingin tidur, tidurlah lagi. Nanti kalau daging sudah matang aku panggil kau. Bai Wanwan mengulurkan tangan dari dalam selimut. Lengan yang ramping dan putih memancarkan kilau seperti mutiara. Tatapan Xin Feng menjadi gelap, api yang ditahannya semalaman kembali membara. Dia tiba-tiba memalingkan wajah. Aku pergi ambilkan air panas untukmu. Melihat Xin Feng buru-buru berbalik, Bai Wanwan menunduk melihat baju rami kasarnya. Bajunya terpasang rapi di badan, hanya saja lengannya sangat longgar. Saat diangkat ke atas, lengannya merosot semua ke bawah. Benar-benar tidak bisa diajak bercanda. Dia segera membungkus dirinya dengan rok kulit binatang, tapi tetap saja terasa dingin. Bai Wanwan menggigil. Xin Feng sudah membawa air panas yang sudah dimasak masuk. Aku kemarin melihat beberapa pedagang pengembara memakai rami halus. Suku di luar sana sudah bisa memakai rami halus ya. Seharusnya dibawa dari suku super di sana. Suku besar lainnya juga hanya punya rami kasar. Xin Feng teringat lengan betina kecil yang terlihat pagi tadi, halus dan lembut, diperkirakan lebih lembut dari rami halus sekalipun. Rami kasar yang dipakai di badannya pasti sangat tidak nyaman. Aku nanti pergi tukar dengan pedagang pengembara. Tunggu. Aku cuma tanya saja, kondisi kita sekarang tidak bisa memakai rami halus. Bai Wanwan sebenarnya agak tidak suka rami kasar di badannya, terlalu kasar di kulit, dipakai tidur sama sekali tidak nyaman. Tidak apa-apa, aku masih punya beberapa kulit binatang berharga dan batu garam. Bisa ditukar dengan rami halus dari mereka. Mendengar nadanya, sepotong baju rami halus butuh ditukar dengan cukup banyak barang. Berhenti, kau segera hapus pikiran itu. Kita sekarang persediaannya terbatas. Kalau semua dipakai untuk menukar, kita sendiri bagaimana? Baju rami halus nanti pasti ada, tapi sekarang yang penting tidak kelaparan dan makan dengan senang. Kau adalah betina suci, seharusnya menikmati segala yang terbaik. Barang-barang itu disimpan di sana juga tidak ada gunanya. Bai Wanwan langsung menutup mulutnya dengan tangan. Dia murni hanya penasaran bertanya saja. Nanti aku pasti bisa pakai rami halus, bahkan bisa pakai baju yang lebih bagus. Tapi sekarang kita harus berhemat sebisa mungkin. Yang paling penting adalah membuatmu pulih dulu. Bakatmu begitu kuat, tunggu setelah kau pulih. Apa aku masih perlu khawatir kau tidak bisa membelikanku rami halus? Tangan Xin Feng yang tergantung di sisi tubuh terkepal erat. Sebelumnya Wanwan bilang akan memulihkan bakatnya, dia hanya menganggapnya usaha terakhir, dengan sedikit harapan di hati. Tapi sekarang dia justru sangat khawatir, bagaimana kalau tidak bisa pulih. Wanwan adalah betina suci. Kalau identitasnya tersebar, pasti akan diperebutkan oleh jantan terkuat di benua hewan. Kalau dia tidak punya kemampuan yang cukup, dia tidak akan bisa membantu Wanwan mengusir jantan yang tidak disukainya. Benar, kau percayalah padaku. Tunggu aku melahirkan anak-anak ini, kita pasti akan semakin baik. Kau tidak boleh diam-diam mengambil barang untuk ditukar. Dengar tidak? Dia menatap Xin Feng, tidak tenang kalau tidak dijawab. Lagi pula batu garam cuma sedikit itu. Kalau Xin Feng keras kepala menukar semua barang itu dengan baju rami halus, dia bisa menangis sampai mati. Melihat Xin Feng jelas masih merencanakannya, Bai Wanwan terpaksa menambah ancaman. Kau tidak mau dengar ya? Kalau begitu aku bilang padamu, kalau kau ambil barang untuk ditukar, biarpun ditukar, aku juga tidak akan memakainya. Aku akan buktikan ucapanku. Setelah bicara dia mendengus dan pergi cuci muka. Melihat dia tidak mempedulikannya, Xin Feng akhirnya bicara dengan pasrah. Aku tidak akan menukarnya. Tunggu bakatku pulih baru aku tukarkan rami halus untukmu. Bai Wanwan baru tersenyum lagi. Selesai cuci muka,
Xin Feng sudah memotong daging menjadi irisan dan menaruhnya di atas lempengan batu. Suara mendesis minyak kembali memancing rasa lapar di perutnya. Xin Feng melihat tampangnya yang rakus, tersenyum dan menaruh sepotong daging ke piring batu di depannya. Bai Wanwan menikmati perawatannya, makan sepotong, lalu menyuapi Xin Feng sepotong. Keduanya sedang asyik makan, tamu tak diundang kemarin muncul lagi. Roger tanpa basa-basi, lebih santai dari sebelumnya, langsung duduk di bangku batu di samping mereka. Ini daging yang dipanggang dengan batu api. Roger menatap penasaran ke lempengan batu itu, lalu memegang pergelangan tangan Bai Wanwan yang sedang menjepit daging. Kau mau apa? Detik berikutnya, potongan daging yang penuh saus itu, yang seharusnya masuk ke mulutnya, masuk ke mulut Roger. Mengunyah 2 kali, mata Roger membulat. Enak sekali. Bai Wanwan mendengus. Tentu saja enak. Perut para manusia hewan ini hampir tidak pernah dikembangkan. Daging panggang kaya rasa ini seperti membuka pintu dunia baru. Dia mengambil sumpit kayu di samping, meniru cara Bai Wanwan hendak menjepit daging. Bai Wanwan menghalangi dengan sumpitnya. Kau mau apa? Mau makan pulang sana bikin sendiri. Makan 2 potong dagingmu saja tidak boleh. Lihat betapa baiknya aku padamu. Sambil berkata begitu dia mengangkat sebuah kotak kecil lagi, membukanya. Di dalamnya selain berbagai dendeng daging, juga ada batu-batu berwarna-warni, seperti permata. Ini kuberikan padamu, aku cuma makan beberapa potong daging. Bai Wanwan bukan dermawan, barang gratisan dia tidak bisa terima karena tujuan pihak lawan tidak murni. Tapi kalau dia mau menukarnya dengan daging untuk dimakan, dia pasti setuju. Meskipun nilainya tidak setara, tapi kalau yang bersangkutan bersedia, maka dia tidak berhutang apapun padanya. Benarkah cuma tukar beberapa potong daging? Roger memasukkan sepotong daging ke mulutnya sendiri. Barang-barang ini cuma ditukar 1 kali makan daging. Lalu kau maunya bagaimana? Selama aku di suku kucing, setiap kali makan aku mau makan di sini. Pikirmu enak saja. Bai Wanwan melirik barang-barang di dalam kotak. Dia sekarang terlalu miskin, tidak ada orang bodoh kaya raya seperti ini di rumah. Tidak, kalau kau bawa daging sendiri ke sini, aku bisa pertimbangkan. Dia bawa daging, sekalian bisa membiarkan Xin Feng makan lebih banyak. Ini dilihat dari manapun sangat menguntungkan. Niat kecilnya begitu jelas. Roger mendengus pelan, agak menggertakkan gigi. Baik, betina kecil, kau ingat ya, ini pertama kalinya aku melakukan jual beli rugi. Bai Wanwan sama sekali tidak memanjakannya. Kalau kau tidak mau, boleh pilih pergi sekarang juga. Tidak pergi, aku mau makan daging. Selesai bicara dia makin tidak sungkan, mengambil sumpit langsung menjepit daging. Xin Feng bahkan belum makan 2 potong, dia datang langsung merebut daging yang sudah matang. Bai Wanwan langsung mengulurkan sumpit menghalanginya. Kau mau makan? Panggang sendiri. Bicara pada Xin Feng, nadanya jelas lebih lembut 2 kali lipat. Kau cepat makan. Xin Feng bisa merasakan tatapan penuh amarah dari Roger, tapi dia juga tidak peduli, hanya mengangguk pada Bai Wanwan sambil tersenyum. Roger menggertakkan gigi. Betina kecil, kau sangat membenciku, kenapa sikapmu pada Xin Feng beda? Bai Wanwan memasang wajah tanpa ekspresi. Ini rumahku, dia suamiku, tentu saja aku harus bersikap beda padanya. Perkataannya tidak salah sedikit pun, tapi Roger tetap tidak suka melihat dia bersikap baik pada Xin Feng. Dianggap sebagai angin lalu, dia hanya bisa melampiaskan kemarahan pada daging, dengan ganas menjepit dan melemparnya ke lempengan batu. Awalnya masih agak kesal, lama-lama benar-benar takluk oleh irisan daging bersaus itu, makan sepotong demi sepotong. Bai Wanwan melihat perutnya seperti lubang tanpa dasar, daging yang disiapkan untuk mereka berdua hampir habis dimakan dia sendiri. Kau belum makan.
Dia menahan diri tidak langsung merebut daging itu. Aku baru makan berapa, nanti aku suruh orang kirim daging untukmu. Bai Wanwan mengangguk puas. Kalau begitu nanti kau ingat kirim ya. Kalau tidak dikirim, tidak ada lain kali. Roger sudah paham, betina kecil ini sama sekali tidak mau rugi. Menunggu kalimat ini saja darinya. Oke. Sin Feng tidak mempedulikan Roger di samping, tetap dengan ritmenya sendiri merawat Bai Wanwan. Bai Wanwan melihat dia terus memanggang, sulit sekali dia sendiri makan sepotong, jadi dia tetap mempertahankan aksi menyuapinya. Separuh wajah Sin Feng yang utuh tersenyum, terlihat sangat tampan. Roger justru melihatnya dengan kesal. Tiba-tiba Sin Feng berhenti tersenyum, menatap ke arah pintu. Bai Wanwan menyadarinya, mengikuti arah pandangannya melihat keluar. Kau lihat apa? Sin Feng belum menjawab, sudah terlihat 4 jantan memanggul hasil buruan berjalan ke arah sini. Jantan paling depan meletakkan hasil buruan, meletakkan tangan di dadanya, menatapnya dengan tatapan membara. Wanwan, kami adalah suami yang dipilihkan kepala suku untukmu. Mulai sekarang kami akan merawatmu dengan baik. Pertanyaan di mata Bai Wanwan langsung berubah menjadi amarah. Orang tua bangka itu selalu saja bermasalah dengannya, bersikeras mengacaukan hidupnya. 2 anaknya gagal dikirim, sekarang dia memilihkan 4 orang lagi untuknya. Kalian pulanglah, aku tidak butuh suami lain. Suaranya jelas tidak senang, malas melihat mereka lagi. 3 jantan lainnya menoleh menatap Wumu. Dia yang terkuat, punya hak bicara tertinggi di antara para jantan itu. Wumu maju selangkah, fitur wajahnya yang kasar membawa kepercayaan diri sebagai yang terkuat di suku. Wanwan, Sin Feng tidak bisa melindungimu. Musim salju yang panjang, tanpa perlindungan dan perawatan jantan kuat, tubuhmu tidak akan bertahan sampai musim hangat berikutnya. Roger sudah meletakkan sumpit, memasang tampang menonton pertunjukan. Tangan Sin Feng yang memegang sumpit menegang. Dia tahu perkataan Wumu benar. Wanwan cepat atau lambat akan memiliki suami lain. Wumu memiliki bakat tingkat hijau, dia bisa melindungi Wanwan. Tapi dia tahu semua ini harus Bai Wanwan yang memutuskan. Semua tatapan tertuju padanya. Sikap Bai Wanwan tegas. Sin Feng akan merawatku dengan baik. Kalian pulanglah. Wumu mengerutkan kening, kakinya tidak bergerak. Wanwan, ini perintah kepala suku, kami tidak bisa kembali. Perintah kepala suku, kalau begitu kau cari kepala suku sana, jangan di tempatku. Wumu awalnya mengira ini tidak akan ada hambatan apapun. Mereka berempat pasti bisa menjadi suami betina suci. Lagi pula Sin Feng begitu jelek, bakatnya hancur saja bisa berpasangan dengan Bai Wanwan. Dia dalam aspek apapun lebih kuat dari Sin Feng. Dia agak tidak bisa menerimanya. Wanwan, aku lebih kuat dari Sin Feng. Berhenti, itu cuma sementara. Sin Feng cepat atau lambat akan pulih, akan lebih kuat darimu. Suaminya, jangan harap ada orang lain yang menjelekkannya di depannya. Situasi sempat membeku. Tepat saat itu, Huya menerobos masuk. Wumu, kenapa kau bisa ada di sini? Meskipun nadanya bertanya, tapi dia baru saja mendengar Wumu mau jadi suami Bai Wanwan. Dia jelas-jelas pernah bilang mau jadi suaminya sendiri. Wumu tidak menyangka Huya akan tiba-tiba muncul, sesaat agak panik. Sama seperti Sinsan dan Sinyu, mereka sejak kecil tahu Huya adalah betina paling unggul di suku. Kelak setelah tes kesuburan dewasa, mereka semua akan menjadi suami Huya. Dulu dia juga sama seperti jantan lain, selalu berusaha segala cara mengambil hati Huya, berharap bisa menjadi salah satu suaminya. Tapi sejak Bai Wanwan dites sebagai betina suci, Wumu goyah. Di mata mereka para jantan, semakin unggul kesuburan betina, semakin kuat daya tariknya. Bai Wanwan adalah betina suci, artinya berpasangan dengannya tidak hanya tidak perlu khawatir masalah kehamilan, tapi juga bisa melahirkan anak dengan bakat luar biasa.
Tidak ada satupun jantan yang bisa menolak godaan seperti ini. Jadi Wumu ragu-ragu, selama ini terus bimbang, akhirnya memutuskan menjadi suami betina suci. Amarah Huya meluap, langsung mengulurkan tangan mendorongnya. Kau bicara, kenapa kau muncul di gua Baiwanwan? Apa kau juga ingin jadi suaminya? Huya, ini perintah kepala suku. Kami beberapa orang memang dipilih oleh kepala suku. Nanti kami akan jadi suami Wanwan. Baiwanwan mengangkat tangan memotong mereka. Kalian berdua kalau mau ribut ya ribut saja, jangan bawa-bawa aku. Kalian mau bagaimana tidak ada hubungannya denganku. Benar-benar merusak suasana, mengganggunya makan daging panggang. Mau ribut keluar sana. Selesai bicara dia lanjut memanggang dagingnya sendiri, lalu mengajak Sin Feng. Jangan pedulikan mereka, kita lanjut makan. Sin Feng menghela napas lega. Selama Wanwan tidak setuju, kepala suku tidak mungkin memaksa seorang betina suci. Huya mendengar ucapan Baiwanwan, amarah di hatinya makin besar. Kau merebut suamiku satu persatu, kau bangga sekali ya. Baiwanwan malas melihatnya. Otakmu kalau ada masalah bisa minta tabib periksa. Kau tidak dengar ya, aku baru saja bilang keputusan kepala suku tidak ada hubungannya denganku. Kau kalau mau ribut cari kepala suku sana. Kau suka siapa juga tidak ada hubungannya denganku. Wumu juga mengulurkan tangan menahan Huya. Huya, kau sudah punya banyak suami, mereka bisa merawatmu. Wanwan hanya punya satu suami, Sin Feng masih terluka dan kehilangan bakat. Kami tinggal untuk merawat Wanwan agar musim dingin ini dia bisa selamat. Huya menghempaskan tangannya. Kau jangan bohong padaku. Kau cuma suka pada Baiwanwan karena dia betina suci. Huya, Sin Feng membentak memotongnya tepat waktu. Roger yang duduk di samping menonton pertunjukan samar-samar mendengar sebuah kata, tapi sayang tidak mendengarnya dengan jelas. Dia melihat Huya lalu melihat Baiwanwan. Huya melampiaskan kemarahannya pada Sin Feng lagi. Kau juga sama, kalian semua karena Baiwanwan jadi meremehkanku. Alis Sin Feng sudah berkerut kencang. Wumu langsung menyeret Huya membawanya keluar. Lepaskan aku, kalau kau jadi suami Baiwanwan, aku tidak akan pernah memaafkanmu selamanya. Huya, kita bicara di luar. Baiwanwan lanjut makan daging panggang, tidak tertarik melihat drama itu lagi. Melihat wajah Sin Feng tidak bagus, dia menjepit sepotong daging dan menyuapkannya ke mulutnya. Buka mulut. Sin Feng mendongak, melihatnya, wajahnya baru sedikit mereda. Roger melihat interaksi mereka berdua, sudut bibirnya tersenyum dingin. Meletakkan sumpit, melipat tangan di dada menatap kedua orang itu. Tadi buru-buru memotong ucapan betina kecil itu, apa karena tidak ingin aku mendengar sesuatu? Kau hanya orang luar, urusan dalam suku apa hubungannya denganmu? Nada bicara Sin Feng tenang, ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Tatapan Roger menyapu wajahnya bolak-balik, tidak menemukan keanehan, tapi tetap merasa ada yang tidak beres. Dia menatap Baiwanwan lagi. Baiwanwan juga tidak bereaksi apapun, tetap fokus makan daging. Aku sudah kenyang. Selesai bicara dia bangkit berjalan keluar. Tapi belum 2 langkah, dipanggil oleh Baiwanwan. Ingat kirim daging ke sini. Roger sampai tertawa saking kesalnya. Akan kukirim. Kali ini dia tidak menoleh lagi, langsung keluar gua. Di luar, Huya masih menarik Wumu tidak mau melepaskan. Kau pernah bilang mau jadi suamiku, sekarang juga ikut aku ke gua tabib untuk ritual pengikatan. Aku tidak bisa ritual denganmu. Ini keputusan kepala suku. Kau hanya melihat kesuburan Baiwanwan lebih baik dariku, makanya ingin jadi pasangannya. Dulu saat dia masih betina tidak berguna, kenapa kau tidak mau jadi pasangannya? Niatnya terbongkar, wajah Wumu menjadi agak tidak enak dilihat. Aku sudah mengatakannya dengan jelas padamu. Kalau kau menghalangi, nanti akan membuat kepala suku marah. Marah biarlah marah, aku juga sangat marah.
Bai Wanwan benar-benar musuh bebuyutanku. Saat Roger keluar, dia hanya melihat Huya sedang menghalangi jantan itu. Jaraknya agak jauh, dia tidak bisa mendengar jelas apa yang dikatakan. Keduanya tarik-menarik cukup lama, jantan itu menghempaskan tangan Huya, berbalik dan melangkah pergi tanpa menoleh. Huya berdiri di tempat, mengamuk dan berteriak pada punggung Wumu. Kau membohongiku, aku tidak akan mengampunimu. Roger melipat tangan di dada, perlahan berjalan mendekat. Huya menoleh dan melihat Roger, buru-buru menahan emosinya, tidak ingin penampilan menyedihkannya terlihat. Kapten Roger, kapan kau datang? Hatinya agak was-was. Tadi sepertinya dia membicarakan kesuburan Bai Wanwan, tidak tahu apakah Roger mendengarnya. Datang cukup lama, tepat melihat pertunjukan bagus. Roger tersenyum simpul saat bicara. Huya membelalakkan mata, hatinya agak panik, khawatir dia mendengarnya. Roger melangkah mendekatinya. Betina yang cantik dan manis sepertimu seharusnya dikagumi banyak jantan kuat. Jantan bernama Wumu itu sepertinya matanya sudah dicakar hewan buas sampai tidak bisa melihat jelas. Mendengar ucapan Roger, kepanikan Huya menghilang. Wajahnya malah tersipu malu. Kau benar-benar berpikir begitu? Tentu saja, dia dulu pernah bilang ingin berpasangan denganmu. Kepala suku kalian kenapa harus menyuruh mereka menjadi pasangan Bai Wanwan? Huya semakin mendengar semakin marah. Itu karena Bai Wanwan melahirkan. Baru bicara separuh, Huya tersadar, segera mengangkat tangan menutup mulutnya sendiri. Roger mendesak. Melahirkan apa? Huya terkejut dan buru-buru mencari alasan. Karena aku sudah punya beberapa pasangan, sedangkan Bai Wanwan hanya punya satu Sinfeng. Kepala suku khawatir tanpa perlindungan jantan, dia tidak akan bisa melewati musim salju ini. Roger menyipitkan mata, tahu dia berbohong. Tapi aku dengar Bai Wanwan adalah betina tidak berguna. Apakah betina di suku kalian sudah sangat sedikit sampai betina tidak berguna pun harus dilindungi jantan kuat? Otak Huya tidak bisa berputar cepat, tidak tahu bagaimana menutupinya lagi. Itu keputusan kepala suku. Aku juga tidak tahu. Sambil bicara dia ingin pergi. Roger memiringkan tubuh menghalangi jalannya. Benar-benar tidak tahu atau tidak ingin aku tahu. Tatapan Huya semakin panik. Aku tidak bermaksud tidak ingin memberitahumu. Sudut bibir Roger terangkat. Karena tidak bermaksud begitu, maka beritahu aku apa yang kau tahu. Mana berani Huya memberitahunya. Kalau kepala suku tahu, dia pasti akan dikirim ke gua ular. Dia segera mengulurkan tangan mendorong Roger, berbalik dan lari. Roger hanya mencoba memancingnya, tidak berharap langsung tahu jawabannya. Tapi tindakan Huya secara tidak langsung memberitahunya bahwa suku kucing menyembunyikan rahasia tentang Bai Wanwan. Setelah punggung Huya yang lari terbirit-birit menghilang, barulah dia berbalik pergi. Huya kembali ke dalam gua. Beberapa suaminya yang sedang memotong hewan buruan mendongak melihatnya. Huya melihat Sinsan dan Sinyu, amarah di hatinya langsung meluap ke atas. Mereka berdua dulu juga ingin menjadi pasangan Bai Wanwan. Kalau bukan karena Bai Wanwan tidak mau, pasti mereka sudah lama menjadi pasangan Bai Wanwan. Semakin dipikir semakin kesal, dia langsung memerintah keduanya. Kalian berdua sekarang naik ke gunung. Aku mau makan daging macan tutul salju. Macan tutul salju adalah hewan buas. Suku kecil seperti suku kucing hampir tidak ada jantan yang bisa memburunya sendirian. Kekuatan dua bersaudara itu kalau digabung pun sangat berbahaya untuk melawannya. Huya 2 hari ini hanya memanjakan Sinsan dan Sinyu, menyebabkan suami lainnya tidak puas. Sekarang melihat Huya memerintah mereka berburu macan tutul salju, semuanya senang. Tidak ada yang berdiri membela mereka. Sinsan melihat langit di luar. Huya, hari sudah mau gelap. Aku dan Sinyu besok pagi saja naik gunung menangkap macan tutul salju untukmu. Tidak boleh.
Aku mau kalian pergi sekarang. Kalau kalian tidak dapat macan tutul salju, jangan pulang. Sinyu agak cemas. Hanya kami berdua mana mungkin bisa memburu macan tutul salju. Kalian cari cara sendiri. Tidak dapat macan tutul salju jangan kembali. Sinyu masih ingin bicara lagi tapi ditarik oleh Shinsan. Dia tahu Huya sedang kesal dan melampiaskan amarah pada mereka. Baik, kami pergi sekarang. Sinyu selalu menurut pada kakaknya. Ditarik oleh kakaknya, dia pun menurut. Huya mendengus, tidak melihat mereka lagi, dan di bawah kerumunan suami lainnya dia melangkah masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian terdengar suara tawa Huya yang agak melengking. Sinyu menatap ke dalam gua dengan sedih. Shinsan di sampingnya menariknya berjalan keluar. Kak, aku tidak mau pergi. Sinyu menyeret langkahnya. Dia ingin kembali membujuk Huya agar tidak marah pada mereka. Shinsan berpikiran lebih jernih. Kalau kita tidak pergi, Huya tidak akan reda marahnya. Sinyu tidak bisa menerima, wajahnya tampak marah. Kita salah apa? Huya apa tidak tahu kalau naik gunung sekarang kita akan sangat bahaya. Shinsan menghela napas. Cepat pergi, cepat kembali. Sinyu lambat dan tidak tahu, tapi Shinsan tahu jelas. Huya masih marah karena mereka hampir menjadi pasangan Bai Wanwan. Hanya saja dia tidak tahu apa yang terjadi hari ini hingga memicunya melampiaskan amarah pada mereka. Kita hati-hati saja, jangan pergi ke gunung dalam. Kalau tidak dapat, besok baru tangkap lagi. Sinyu terpaksa mengikuti langkah Shinsan. Bai Wanwan tidak tahu Huya melampiaskan amarah pada dua bersaudara itu karenanya. Kalaupun tahu, itu bukan urusannya. Wumu setelah hari itu datang sekali lagi, tapi mundur karena sikap dingin Bai Wanwan, dan sementara tidak muncul lagi. Berturut-turut lewat beberapa hari, Roger justru datang setiap hari. Bai Wanwan menggunakan daging yang dibawa Roger untuk merawat tubuh Xin Feng. Badan Xin Feng mulai berisi, terlihat lebih kekar. Di luar gua angin dingin sudah mulai bertiup. Xin Feng melihat keluar dari mulut gua sejenak. Kayu bakar tidak cukup. Aku hari ini mau naik gunung menebang pohon dan mencari makanan yang disukai betina kecil. Di rumah harus menimbun lebih banyak kayu bakar dan makanan. Hari ini dia akan bolak-balik beberapa kali untuk melengkapi semua barang yang dibutuhkan. Kalau begitu jangan pergi terlalu jauh, hati-hati ada hewan buas. Bai Wanwan memegangi pinggangnya, perutnya menonjol semakin jelas. Dia terbiasa menutupinya dengan kulit binatang meski belum terlalu terlihat, tapi kadang gerakannya terhambat. Mau jongkok saja sulit. Aku tidak di rumah, jangan keluar jalan-jalan. Tunggu aku pulang baru temani kau. Xin Feng tahu dia punya kebiasaan keluar jalan-jalan. Beberapa hari ini saat tubuhnya pulih, dia selalu menemaninya jalan. Tapi hari ini dia tidak ada, dan di suku banyak orang asing. Dia tidak tenang. Kau tenang saja pergi, aku di rumah saja tidak kemana-mana. Di luar semakin dingin, manusia hewan juga tidak suka keluar. Dia berkeliling pun tidak bisa menemukan teman ngobrol. Tidak ada gosip, lebih baik di rumah memikirkan mau makan apa. Mendengar jawabannya, Xin Feng baru merasa tenang. Membawa pisau batu berjalan ke pintu, dia masih menoleh melihatnya sekilas. Bai Wanwan menyipitkan mata tersenyum padanya, melambaikan tangan mendesaknya. Cepat pergi, cepat kembali. Setelah Xin Feng pergi, angin di luar makin kencang. Dia berjalan keluar gua, berniat mengambil air untuk dimasak. Membungkukkan badan menurunkan baskom batu, dia berdiri dengan susah payah. Baru mau menyendok air dari gentong batu, sebuah tangan terulur dari samping. Biar aku bantu. Bai Wanwan menoleh melihat Shinsan. Beberapa hari tidak bertemu, dia terlihat sangat kusut, di wajahnya juga ada luka. Dia agak terkejut. Kau ini kenapa? Tidak apa-apa, kau butuh air seberapa banyak? Dia bertanya sambil menyendok dengan mangkuk batu. Cukup, cukup,
tidak usah terlalu banyak. Sinsan baru berhenti, membawa baskom batu dengan kedua tangan masuk ke rumahnya. Taruh di mana? Bai Wanwan menyusul masuk. Taruh situ saja, terima kasih. Sinsan meletakkan baskom batu tapi tidak segera pergi. Tatapannya menyapu sekeliling gua. Kau hamil tidak leluasa, masih perlu melakukan apa, biar aku bantu sekalian. Bai Wanwan melambaikan tangan. Tidak perlu, tidak ada hal lain. Maksud pengusirannya sangat jelas, tapi Sinsan seolah tidak mendengarnya, masih berdiri di tempat. Masalah sebelumnya kami minta maaf padamu. Mulai sekarang kalau kau ada kesulitan beritahu aku. Kau hanya punya Sin Feng satu suami, dia mungkin kerepotan. Tidak perlu, kau lebih baik cepat pulang. Kalau Huya tahu kau di sini, pasti akan mencari masalah denganmu lagi. Sebentar lagi Sin Feng juga tidak perlu keluar rumah. Ada Sin Feng merawatku sudah cukup. Sinsan membuka mulut, bahkan lupa kalau dia adalah suami Huya. Kalau begitu aku pulang, kau jaga diri baik-baik. Bai Wanwan sangat berharap dia cepat pergi. Kalau sampai Huya melihat, pasti cari gara-gara lagi. Energinya 2 hari ini tidak cukup, tidak ada tenaga meladeni mereka ribut. Setelah Sinsan pergi, dia semakin haus. Segera menyalakan api memasak air. Baru saja api menyala, tirai kulit binatang disingkap. Roger melangkah lebar masuk, santai seperti masuk ke rumah sendiri, duduk dengan seenaknya di bangku batu depan Bai Wanwan. Kau hari ini kenapa datang pagi sekali? Masih ada setidaknya 2 jam sebelum waktu makan. Orang ini hari ini terlalu rajin. Sin Feng tidak ada. Bai Wanwan memiringkan tubuh melempar ranting ke bawah tungku. Karena perutnya menonjol, gerakannya tidak leluasa dan agak kaku. Dia ada urusan, sebentar lagi kembali. Baru selesai bicara, Roger tiba-tiba mendekat. Wajah yang tidak terlalu istimewa itu tiba-tiba membesar di depan Bai Wanwan, membuatnya kaget. Dia segera mengulurkan tangan mendorong wajah Roger menjauh. Mau apa? Menghalangiku saja. Malas melihatnya lagi, dia lanjut memasukkan kayu bakar ke tungku. Wajah Roger tersenyum, seperti biasanya saat merayu betina lain. Besok aku akan pergi, kau tidak merasa sedih sedikit pun. Bai Wanwan mencibir, rasa jijik di wajahnya tidak ditutupi sedikit pun. Kenapa aku harus sedih? Aku malah berharap kau cepat pergi. Tiap hari merebut daging panggangku. Senyum di wajah Roger membeku sesaat. Mulutmu ini apa tidak bisa bicara hal yang baik sedikit saja? Maaf, kalau untukmu tidak bisa keluar kata-kata bagus. Roger benar-benar baru pertama kali bertemu betina seperti ini. Apapun yang dia lakukan, betina ini seolah tidak melihatnya. Saat menghadapi Sin Feng wajahnya penuh senyum lembut, begitu menoleh menatapnya. Kelembutan dan senyum itu hilang tak berbekas. Seolah sangat jijik padanya. Pada Sin Feng kau bisa bicara manis. Bai Wanwan menatapnya dengan tatapan seperti melihat orang idiot. Tentu saja, dia suamiku. Memangnya kau bisa sama dengannya? Roger tidak terima. Setidaknya aku lebih tampan darinya. Ini pertama kalinya dia merasa penampilan jantan itu penting. Perkataan ini membuat Bai Wanwan tak tahan untuk tertawa. Bagaimana kalau kau pergi ke sungai belakang gunung dan bercermin? Wajahmu yang biasa-biasa saja itu, kok bisa-bisanya bilang lebih tampan? Sudut mulut Roger berkedut. Sin Feng sebelum terluka memang tampan, tapi sekarang separuh wajah itu sejelek binatang buas, kau masih merasa dia lebih tampan dariku. Tentu saja. Jawaban tanpa ragu itu membuat Roger marah besar. Bai Wanwan sudah tidak mempedulikannya. Dia lanjut menyalakan api, menyadari Roger masih berdiri diam di tempat. Aku sekarang tidak berniat memanggang daging. Kau tunggu di sini juga percuma. Roger tidak bersuara, jelas agak tidak wajar. Bai Wanwan menoleh menatapnya dengan curiga. Menemukan tatapan Roger tertuju pada perut bagian bawahnya. Bai Wanwan refleks menunduk.
Di bawah baju kulit binatang yang longgar, tonjolan perutnya sebenarnya tidak terlalu jelas. Aku agak mengantuk, mau tidur sebentar. Kalau kau tidak ada urusan, cepatlah pergi. Dia selalu tidak sungkan pada Roger, mengusir orang juga sangat langsung. Roger justru tiba-tiba mendesak maju, matanya tetap menatap perut Bai Wanwan, perlahan mengulurkan tangan. Plak! Sebuah tamparan nyaring mendarat di punggung tangan Roger, menepis tangan yang terulur ke arah perutnya. Kau mau apa? Kalau bukan karena dia tiap hari kirim daging supaya Sin Feng bisa makan banyak dan memulihkan tubuh, dia malas meladeni jantan ini. Kau hamil. Roger langsung mengatakannya. Tatapannya beralih ke wajah Bai Wanwan. Perkataan ini membuat Bai Wanwan tanpa sadar memegang perutnya. Bagaimana dia bisa tahu? Roger membaca pikiran dari wajahnya. Saat kau miringkan badan dan membungkuk tadi, aku melihatnya. Bai Wanwan memutar bola mata. Lihat ya, lihat saja. Bukan anakmu ini, kenapa heboh? Kau betina tidak berguna, kenapa bisa hamil anak? Karena hubungan dengan Sin Feng, begitu sampai di suku kucing dia sudah mencari tahu tentang Bai Wanwan. Dia tahu Huya adalah salah satu betina dengan kesuburan paling unggul di kalangan muda. Sedangkan Bai Wanwan karena kesuburan rendah baru berpasangan dengan hewan cacat seperti Sin Feng. Kalau semua ini benar, lalu kenapa Huya yang kesuburannya unggul tidak hamil, tapi Bai Wanwan malah hamil? Dia teringat beberapa jantan yang diusir Bai Wanwan beberapa hari lalu. Bakat mereka tidak tinggi, tapi di suku kecil seperti suku kucing, mereka termasuk kuat. Kepala suku tidak memasangkan jantan kuat dengan betina unggul, malah menyuruh mereka menjadi suami bagi betina tidak berguna. Dan betina tidak berguna ini sekarang malah hamil anak. Roger merasa pasti ada hubungan di balik semua ini. Tatapannya tidak seperti biasanya, sangat agresif. Bai Wanwan mengangkat tangan mendorong kepala Roger menjauh. Kau dekat-dekat begini mau apa? Jauh sedikit kalau bicara. Sambil bicara dia sendiri bergeser beberapa langkah, menjaga jarak darinya. Roger berdiri di tempat menatapnya. Kalau begitu coba kau jelaskan, bagaimana betina tidak berguna baru dewasa sudah hamil. Itu urusanku, apa hubungannya denganmu? Kau bukan manusia, hewan suku kucing kami, apa tidak terlalu ikut campur? Roger menatapnya, tiba-tiba tertawa. Suku kucing apa bagusnya, makan tidak enak, pakaian tidak hangat, tinggal di gua batu sedingin ini. Suami juga cuma hewan cacat sejelek binatang buas. Jadi, Bai Wanwan melipat tangan di dada, saat mengangkat alis matanya memancarkan kilatan dingin. Ikut aku bawa kau ke suku besar. Di sana kau bisa pakai rami halus, makan berbagai makanan enak, dan ada rumah yang nyaman. Gayamu ini benar-benar persis pedagang manusia yang menculik wanita dan anak-anak. Setiap kata yang dia ucapkan didengar jelas oleh Roger, tapi dia sama sekali tidak mengerti maksudnya. Kau bicara apa? Aku bilang kau cepat pergi sana. Aku tidak akan kemana-mana. Kalaupun mau pergi, bukan saat ini, apalagi pergi bersama jantan yang niatnya tidak baik ini. Suku kucing apa bagusnya? Kau belum pernah melihat dunia luar. Banyak suku yang besar dan indah. Apa yang belum pernah dia lihat? Mana mungkin mudah dibujuk oleh beberapa kalimatnya. Simpan saja tenagamu untuk menipu betina lain-lain kali. Sambil bicara dia merasa agak mengantuk, menutup mulut sambil menguap. Roger diabaikan sepenuhnya, hatinya pasti kesal, tapi tidak bisa meluapkannya. Ini pertama kalinya dia benar-benar tidak bisa menebak pikiran betina. Dia sepertinya benar-benar tidak tertarik padanya dan segala yang dimilikinya. Benar-benar betina aneh yang membuat pusing. Saat itulah muncul niat untuk membawanya pergi paksa. Tatapan Roger menggelap. Dia berbalik keluar dari gua. Di samping gua suku kucing, manusia hewan dari karavan sedang mengelompokkan barang dagangan ke dalam kotak. Bereskan, segera berangkat.
Dua jantan yang sedang mengepak barang berhenti dan menatapnya. Kapten, bukannya bilang besok baru berangkat. Tangan Roger mengetuk-ngetuk kotak. Rencana berubah. Selesai beres-beres langsung berangkat. Setelah memberi perintah, dia menoleh menunjuk dua orang di antaranya. Kalian berdua ikut aku. Xin Feng tidak ada. Bai Wanwan sendirian di gua. Ini kesempatan terbaik untuk menculiknya. Meskipun dia belum tahu rahasia apa yang disembunyikan suku kucing, tapi Bai Wanwan jelas bukan betina tidak berguna biasa. Roger membawa dua jantan itu menghindari tempat berkumpulnya manusia hewan, memilih jalan sepi. Pergi ke gua itu, bawa betina kecil itu keluar. Kita pergi diam-diam lewat gunung belakang. Ingat, jangan biarkan dia terluka. Dua jantan itu tidak langsung bergerak. Kapten, cuaca sedingin ini membawa betina dalam perjalanan, betina itu mungkin tidak akan selamat. Tunggu sampai di suku berikutnya, lewat musim salju baru jalan lagi. Cepat pergi. Baru saja suara jatuh, sesosok jantan memanggul hewan buas muncul di hadapan mereka. Qiurong tidak bicara, tatapannya bertabrakan dengan Roger. Dua jantan itu seolah bertarung dalam diam. Aku ingat kau juga manusia hewan asing. Aku sarankan kau pura-pura tidak dengar. Qiurong menghempaskan hasil buruan di bahunya ke tanah. Jatuh ke tanah menerbangkan debu. Kau ingin apa? Katakan langsung. Tadi dia sebenarnya bisa langsung menyerang. Tapi dia menyadari bakat jantan ini tidak bisa dia lihat. Itu artinya bakat jantan ini setidaknya setara dengannya, atau bahkan mungkin di atasnya. Manusia hewan suku kucing menyelamatkanku. Aku tidak akan membiarkan betina suku kucing celaka di bawah pengawasanku. Kalian mau pergi atau mau bertarung denganku? Dua jantan itu segera menoleh menatap Roger menunggu perintah. Roger tidak bergerak, sudut bibirnya melengkung, tatapannya tajam. Kau pikir bisa menghalangiku? Karavanku punya lebih dari 30 jantan, bakatnya semua di atas tingkat hijau. Seluruh suku kucing ada berapa jantan di atas tingkat hijau? Ekspresi Qiurong tetap biasa, nadanya juga tidak ada ketakutan sedikitpun. Kau boleh coba apakah bisa membawa Bai Wanwan pergi tanpa terluka sedikitpun. Masalah ini kalau dia tidak tahu ya sudahlah. Tapi kalau sudah tahu, dia tidak akan membiarkan mereka melakukan hal yang membahayakan suku kucing di depan matanya. Setidaknya selama dia di suku kucing, dia akan berusaha sebisa mungkin melindungi manusia hewan di sini. Dia teringat lagi aroma di tubuh Bai Wanwan. Sangat familiar, tapi ingatan tentang malam itu, dia tidak bisa mengingat apapun. Kalau Bai Wanwan adalah betina malam itu, maka semakin tidak boleh membiarkan Roger membawanya pergi. Tatapan kedua jantan itu beradu di udara. Roger kalau tidak membawa karavan pengantar barang mungkin bisa mencoba. Tapi hewan buas di hutan tidak punya mata. Kalau terluka, tidak bisa mengantar barang suku anjing hitam tepat waktu, mereka mungkin akan memilih pedagang pengembara lain untuk menukar persediaan. Roger berbisnis bertahun-tahun tidak pernah ingkar janji. Karena itulah dia bisa membangun hubungan baik dengan berbagai suku dan memperbesar karavannya. Lagi pula, apakah demi satu Bai Wanwan layak bermusuhan dengan suku kucing? Dalam sekejap, melintas tak terhitung banyaknya pertimbangan di benaknya. Baru saja kau salah dengar. Aku hanya berterima kasih padanya atas makanan yang dia berikan padaku selama ini, makanya aku menyuruh mereka membawa 2 ekor hewan buruan tambahan untuk diberikan pada betina kecil itu. Qiurong tidak berbicara, hanya menatapnya dengan dingin. Roger melihat ekspresinya dan tahu dia tidak percaya. Tapi mentalnya stabil, sama sekali tidak panik. Setelah membatalkan niat membawa pergi betina itu, Qiurong juga tidak punya alasan untuk melawannya. Roger langsung menoleh berkata pada 2 jantan bawahannya. Kembali, desak mereka cepat sedikit. Segera berangkat. 2 jantan itu bingung, secara naluriah menatap Roger lagi. Menemukan dia tidak punya instruksi lain, mereka hanya bisa melakukannya sesuai arti harfiahnya.
Tatapan Kyurong menyapu Roger. Kau masih belum pergi. Segera pergi. Roger berkata begitu tapi tidak bergerak sedikitpun. Malah berjalan ke depan Kyurong, tatapannya menyapu wajahnya, tertawa kecil. Apakah kau juga seperti Xin Feng, menyukai betina tidak berguna itu? Wajah Kyurong tidak menunjukkan perubahan apapun. Roger mengangkat bahu, melirik ke arah gua Bai Wanwan. Hatinya semakin penasaran padanya, tapi tidak menunjukkannya. Baik, aku pergi. Tak lama kemudian sosoknya menghilang. Kyurong masih berdiri di tempat. Dia mengangkat kepala memandang ke arah gua. Bisa melihat sosok betina kecil itu. Dia mencoba mencari ingatan tentang malam itu, tapi tetap sia-sia. Hanya sensasi sentuhan dalam pelukannya. Semua jejak lainnya seolah sengaja dihapus oleh seseorang. Siapa yang bisa melakukan hal ini? Selama ini dia terus menyelidiki masalah ini. Tapi manusia hewan terkuat di suku kucing juga hanya tingkat hijau. Tidak mungkin bisa melakukannya tanpa dia sadari sama sekali. Dia berdiri di tempat sangat lama, Bai Wanwan sama sekali tidak menyadarinya. Dia agak cemas. Hari ini terlalu dingin, harus membuat gua lebih hangat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melewati musim salju? Tidak ada TV untuk ditonton, tidak ada drama untuk dinikmati. Satu-satunya yang lumayan adalah ditemani Xin Feng. Kebetulan dia tidak membenci jantan ini, malah agak menyukainya. Kacang, keluar ngobrol sebentar. Tuan rumah, aku tidak bisa ngobrol. Sudah kelihatan. Kalau bukan karena bosan tidak bisa jalan-jalan keluar, Bai Wanwan juga tidak perlu ngobrol dengan mesin. Kalau begitu kau beritahu aku, anak-anakku ini bisa ditukar berapa poin? Kacang juga tidak menyembunyikan. Tuan rumah, kehamilan ini ada 4 anak. Berapa poinnya tergantung bakat dan tingkatan anak-anak. Semakin tinggi bakatnya, semakin banyak poin yang tuan rumah dapatkan. Apakah poin dari 4 anak ini bisa membuatku melewati musim dingin dengan nyaman? Kalau tidak ditukar barang berharga lain di toko, seharusnya tidak masalah. Bai Wanwan baru merasa lega. Tunggu dia melahirkan anak, dia pasti akan mengubah gua yang dingin dan gelap ini menjadi hangat dan nyaman. Dan hangat, dia punya masalah tidak tahan dingin, paling tidak suka melewati musim dingin. Lalu berapa lama lagi aku melahirkan? Kalau tidak ada halangan, sekitar 20 hari lagi. Bai Wanwan mengelus perutnya lagi. Baiklah, aku akan bertahan 20 hari lagi. Pintu gua didorong terbuka. Xin Feng terbungkus angin dingin melangkah masuk, dengan cepat menutup pintu rapat-rapat. Bai Wanwan yang bosan sepanjang pagi langsung bersemangat menyambutnya. Mendekat padanya. Kenapa cepat sekali? Aku kira kau masih lama baru kembali. Aku pulang dulu melihatmu, menaruh kayu bakar lalu naik gunung lagi. Bai Wanwan berjalan ke pintu, mendorong pintu, melihat ada 3 ikat besar kayu bakar di tanah. Ini kalau di zaman modern, pria memanggul 1 ikat saja sudah kelelahan. Dia sudah tidak punya bakat pun masih bisa memanggul 3 ikat sekaligus. Sambil bicara dia menyendok air panas dan menyerahkan padanya. Minum dulu. Memanggul sebanyak ini sekaligus apa tidak lelah. Lain kali jangan langsung bawa sebanyak ini. Lagi pula tubuhmu sekarang sudah pulih, tidak perlu terburu-buru. Xin Feng menengadah meminum habis airnya. Mumpung hari ini cuaca bagus, aku naik gunung sekali lagi. Nadanya tegas, harus segera melengkapi barang yang kurang. Setelah berpesan, Xin Feng berbalik pergi. Kau setidaknya istirahat sebentar, aku tidak lelah. Kau istirahatlah yang baik, di luar dingin, jangan keluar. Selesai berpesan dia buru-buru keluar. Hari masih pagi, kalau kecepatannya tinggi, hari ini masih bisa bolak-balik 2 kali. Dalam 2 hari lagi bisa mengumpulkan semua kayu bakar yang dibutuhkan. Bai Wanwan segera berbalik masuk gua lalu mengejarnya keluar. Kau tunggu sebentar. Melihat dia berlari mendekat, Xin Feng buru-buru melangkah cepat menahannya.
Kenapa? Jangan buru-buru, nanti kalau jatuh bagaimana? Dia menjejalkan dendeng dan buah ke pelukan Xin Feng. Bawa ini untuk dimakan di gunung. Barang tidak cukup besok bisa naik lagi. Saat kau kembali hari sudah gelap. Kerja ya kerja, jangan biarkan dirimu kelaparan. Xin Feng mengulurkan tangan menerimanya. Aku akan cepat pergi dan cepat kembali. Pulang lebih awal untuk memanggangkan daging buatmu. Bai Wanwan melambaikan tangan. Kalau begitu cepatlah pergi, aku tunggu di rumah. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Huya dan para suaminya. Dia pertama kali melihat Xin Feng menunjukkan ekspresi selembut itu. Saat menghadapi dirinya, Xin Feng selalu dingin, tidak ada senyum sedikitpun. Dia hanya sibuk marah, tidak menyadari beberapa suaminya menunjukkan ekspresi iri di wajah mereka. Meskipun jantan harus berusaha memenuhi segala permintaan betina, tapi mereka juga berharap betina bisa memperlakukan mereka dengan sama. Di seluruh suku kucing, mereka belum pernah melihat betina seperti Bai Wanwan. Dia sangat baik pada pasangannya, sering terlihat tersenyum pada Xin Feng, tidak pernah marah padanya. Huya menoleh, melihat para suaminya menatap Bai Wanwan. Amarahnya langsung meledak. Kalian lihat apa? Kalian semua suka Bai Wanwan ya? Kalau suka sana pergi jadi suaminya. Pergi sana semua. Dimaki tanpa sebab, para suami tidak berani membantah, hanya bisa diam-diam bubar untuk bekerja. Bai Wanwan kembali ke gua, memotong sepotong daging, membolak-baliknya di atas lempengan batu. Rasanya kurang pas. Dia sebenarnya agak bosan. Tidak ada makanan pokok, tidak ada sayuran. Bagi hewan omnivora sepertinya ini sama sekali tidak baik. Tapi tidak ada cara lain, hanya bisa ditahan. Sore harinya tidak ada kegiatan, dia akhirnya tidur lagi. Begitu bangun hari sudah gelap. Berjalan ke pintu membuka pintu, angin dingin langsung menerpa masuk. Dia menggigil kedinginan. Hari sudah gelap begini, kenapa Xin Feng belum kembali? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Dia ingin keluar melihat. Angin dingin menyusup ke lehernya, membuatnya terus menggigil. Tapi teringat Xin Feng yang berebut mengerjakan semua pekerjaan, dia menggertakkan gigi, membungkus diri dengan kulit binatang dan menerobos masuk ke dalam kegelapan malam. Di luar angin lebih kencang, meniupnya sampai giginya gemeretak. Samar-samar di depan muncul bayangan orang. Xin Feng. Sosok itu dengan cepat menjadi jelas. Wanwan, ini aku. Sinyu memanggul hasil buruan berjalan mendekat. Xin San dan suami-suami Huya lainnya juga ada di belakang. Bai Wanwan agak kecewa. Kau pulang dari gunung belakang. Lihat Xin Feng tidak? Tidak lihat. Dia belum kembali. Belum kembali. Aku pergi lihat dulu. Selesai bicara dia melewati Sinyu berjalan ke depan. Sinyu khawatir dia sendirian akan bertemu hewan buas, segera bicara. Wanwan, tunggu. Kau pergi begitu tidak aman, aku temani kau. Bai Wanwan sudah melangkah pergi. Tidak perlu, aku cuma lihat sebentar. Sinyu agak cemas, buru-buru lari memanggul hasil buruan ke rumah. Melempar hasil buruan di mulut gua lalu mengejar Bai Wanwan. Xin San yang pulang dari jalan lain hampir bertabrakan dengannya, mengangkat tangan menahan Sinyu. Sudah gelap, kau mau kemana? Suami Huya lainnya tidak peduli, langsung memanggul hasil buruan melewati mereka dan pergi. Sinyu tidak berhasil mengejar Bai Wanwan, agak cemas. Xin Feng belum kembali, Wanwan mau naik gunung mencarinya. Aku mau menyusul melihatnya. Xin San mendengar itu wajahnya berubah. Tanpa pikir panjang, aku ikut denganmu. Bai Wanwan juga tidak berpikir meninggalkan suku untuk naik gunung. Dia khawatir akan keamanannya, tapi dia tahu diri, dengan fisik lemah begini, naik gunung cuma jadi makanan tambahan buat hewan buas. Dia hanya ingin menunggu di jalan yang harus dilewati Xin Feng, melihatnya agar hatinya tenang. Di pintu masuk gunung belakang ada dua jantan berjaga. Melihatnya langsung mengingatkan, sudah gelap, betina tidak boleh naik gunung.
Aku tidak keluar, aku cuma berdiri di sini menunggu. Saat bicara, tak jauh dari dalam hutan terdengar suara. Seperti suara hewan buas menginjak daun kering. Dua jantan itu segera menoleh waspada. Bai Wanwan juga menatap ke sana. Sebuah bayangan muncul di pandangan mereka. Cahaya bulan yang tipis hanya bisa menyinari sosok yang tidak terlalu jelas. Tapi Bai Wanwan bisa mengenalinya, itu Xin Feng. Batu di hatinya saat ini baru jatuh. Bai Wanwan melambaikan tangan padanya. Xin Feng mendengar suara, dia mendongak melihat Bai Wanwan, langsung mempercepat langkah. Memanggul dua ikat kayu bakar yang tingginya melebihi orang, Bai Wanwan yang melihat saja merasa berat. Tapi dia berjalan secepat terbang, dengan cepat sampai di depannya. Kenapa di sini? Tidak dingin. Bai Wanwan menyingkir ke samping. Sudah kubilang bawa sedikit saja. Bawa sebanyak ini apa tidak lelah? Xin Feng menggeleng, tersenyum padanya. Tidak lelah, kayu bakar ini tidak seberapa berat. Dia dengan sadar memperlambat langkah agar Bai Wanwan bisa mengikuti langkahnya. Beberapa hari ini aku akan naik gunung. Kalau sudah malam tunggulah di rumah, jangan keluar. Di luar dingin dan gelap, aku tidak tenang. Aku cuma tidak ada kerjaan, tidak betah duduk, ingin keluar menunggumu. Xin Feng mendengar ucapannya, merasakan semacam ketergantungan. Kalau begitu besok aku pulang lebih awal. Tunggu semua barang siap, aku tidak akan keluar lagi. Setiap hari di rumah menemanimu. Mereka mengobrol tanpa mempedulikan orang lain sambil berjalan pulang. Sama sekali tidak menyadari di persimpangan jalan Xin San dan saudaranya berdiri di sana. Suara tawa dan obrolan keduanya perlahan menghilang tertiup angin. Sinyu baru tak tahan bicara. Wanwan benar-benar baik pada Xin Feng. Jangan bilang menunggu sampai malam begini, Huya apa akan khawatir. Sinyu bahkan merasa kalau dirinya dibawa lari hewan buas, Huya juga tidak akan terlalu sedih. Hatinya diliputi rasa perih. Kalau saja kita dulu tidak membatalkan janji dan menjadi suami Wanwan, apakah dia juga akan sebaik ini pada kita? Kembali ke dalam gua, tangan dan kaki Bai Wanwan hampir beku. Xin Feng meraba jari-jarinya yang dingin, membungkusnya dalam telapak tangannya dan menggosok-gosoknya. Aku nyalakan api, dipanggang sebentar nanti hangat. Kalau begitu aku siapkan daging. Keduanya berbagi tugas dan bekerja sama. Api segera menyala, irisan daging juga sudah digelar di atas lempengan batu. Xin Feng menjepit daging yang baru matang ke mangkuk batunya, tapi dihalangi oleh tangan Bai Wanwan. Kau sibuk seharian apa tidak lapar? Kau makan sendiri, aku makan sendiri saja. Wajah Xin Feng sedikit memerah, tetap menaruh daging itu di mangkuk Bai Wanwan, baru kemudian mengambil sepotong untuk dirinya sendiri. Besok aku pergi menangkap ikan dan udang, mengisi penuh 1 gentong. 1 gentong mana cukup, besok kita nyalakan api dan panggang. Ikan dan udang dipanggang kering, tidak mudah busuk, bisa disimpan lama. Ikan udang kering digiling dengan garam, selain tidak mudah busuk juga bisa jadi camilan. Dia sebenarnya cukup doyan makan. Terpaksa terjebak di tempat ini benar-benar menyiksanya. Keduanya sama-sama lapar, tidak banyak bicara, melahap 2 potong besar daging baru kenyang. Setelah makan Bai Wanwan agak malas bergerak, duduk di bangku batu melihat Xin Feng sibuk. Xin Feng benar-benar jantan yang teliti dan perhatian. Membawakan air panas untuknya cuci muka, lalu menyumbat celah pintu gua yang bocor angin dengan rapat. Bai Wanwan sudah berbaring di tempat tidur batu. Kulit binatang di badannya dingin dan berat, sama sekali tidak bisa tidur. Melirik Xin Feng yang masih pura-pura sibuk, dia menepuk tepi tempat tidur. Jangan sibuk lagi, aku dingin. Kemari. Maksud desakannya sangat jelas. Xin Feng khawatir betina kecil kedinginan, tapi sekarang dia masih bangun. Dia berusaha bersikap wajar, memeriksa api unggun sampai padam semua, baru berbalik berjalan ke tempat tidur batu. Melepas kulit binatang,
meraba-raba naik ke tempat tidur, berbaring kaku di dalam selimut kulit. Ingin mengangkat tangan memeluknya, tapi khawatir betina kecil tidak senang. Mana Bai Wanwan tahu apa yang dia pikirkan. Dia sekarang seluruh tubuhnya menggigil, hanya ingin tidur dengan hangat dan nyaman. Begitu Sin Feng berbaring masuk, dia tanpa sungkan menyusup ke pelukannya, memeluk pinggang rampingnya dan menempel padanya. Suhu panas dari tubuh jantan langsung mengusir rasa dingin di tubuhnya. Dia memejamkan mata dengan nyaman, wajahnya digosok-gosokkan ke dada Sin Feng, dan tak lama kemudian tertidur lelap. Sin Feng seluruh tubuhnya kaku. Betina kecil meringkuk di pelukannya, begitu mungil. Napasnya yang stabil menerpa lehernya. Tubuhnya semakin menegang, hatinya seolah disulut api. Entah berbaring berapa lama, Sin Feng baru sedikit tenang. Meraba kulit binatang di belakang punggung Bai Wanwan yang agak terbuka, segera mengangkat tangan melingkari betina kecil ke dalam pelukannya, menundukkan kepala, menempelkan bibir di dahinya, dan perlahan memejamkan mata. Malam ini Bai Wanwan tidak merasa dingin, tidur nyenyak sampai pagi. Setelah bangun, dia meraba sebelahnya, Sin Feng tidak ada. Sin Feng. Dia memanggil sekali, tapi tidak ada yang menjawab. Dia cepat-cepat membungkus diri dengan rok kulit binatang. Tepat saat itu pintu gua dibuka dari luar, membawa masuk angin dingin. Bai Wanwan buru-buru merapatkan kulit binatangnya lagi. Melihat Sin Feng yang cepat-cepat menutup pintu. Kau pergi menangkap ikan. Baru menangkap sebaskom. Di luar makin dingin, anginnya kencang. Kau di dalam gua saja jangan keluar. Bai Wanwan juga menyadari cuaca lebih dingin dari kemarin. Di baskom batu ada air panas, di sebelahnya ada sepotong daging yang sudah dipanggang. Bai Wanwan dengan puas cuci muka, melahap habis dagingnya, baru berjalan ke pintu melihat keluar. Sin Feng membuat tungku lebih besar di luar. Lempengan batu di atasnya selebar 1 meter. Di atas lempengan batu penuh dengan ikan dan udang, banyak yang sudah dipanggang sampai menguning. Bai Wanwan melihatnya dengan gembira. Perut yang baru saja makan sepertinya ada cacing rakus yang bergejolak lagi. Seolah membaca pikirannya, Sin Feng tertawa kecil. Tunggu sebentar lagi, panggang lebih lama. Bai Wanwan menoleh melihat baskom batu sudah penuh. Maka dia mendesak ke sampingnya. Kau pergi tangkap lagi sana, biar aku yang jaga api. Sin Feng ragu sejenak tapi mengangguk. Dia memberi tempat untuknya. Hati-hati panas, aku segera kembali. Urusan makan, Bai Wanwan sangat aktif. Bekerja sama memanggang baskom demi baskom. Sampai sore hari, 2 keranjang yang dianyam sebelumnya sudah terisi penuh. Sin Feng juga lega. Betina kecil suka makan ini. Nanti saat musim salju tiba, kalau hewan buruan tidak cukup, ikan udang kering ini bisa dimakan untuk beberapa waktu. Hari-hari berikutnya, keduanya sibuk mempersiapkan diri menghadapi musim salju. Gua batu Bai Wanwan sangat luas. 3 gua di antaranya dipakai untuk menyimpan makanan dan kayu bakar. Pagi itu, Sin Feng seperti biasa bangun dengan hati-hati, ingin memanfaatkan waktu terakhir untuk naik gunung memungut kayu bakar lagi. Di luar terdengar suara gemuruh air hujan yang sangat deras, membangunkan Bai Wanwan yang masih tidur. Dia membalikkan badan, membuka mata, tatapannya masih agak bingung. Hujan ya. Sin Feng membungkus diri dengan kulit binatang. Kau baringlah lagi, aku pergi lihat. Pintu gua batu baru dibuka, angin kencang yang membawa air hujan menerobos masuk dengan gila-gilaan. Bahkan tidak bisa melihat jelas kondisi di luar. Seluruh suku terselimuti kabut. Bai Wanwan mengikuti di belakangnya, mendekat melihat sekilas, dan kaget dengan dahsyatnya hujan di luar. Tiap tahun hujannya begini. Sin Feng mengangguk. Awal-awal beberapa hari memang begini. Jangan takut. Dia benar-benar agak takut hujan seperti ini terus-menerus. Sangat mudah memicu banjir dan longsor. Suku kucing berada di kaki gunung. Sin Feng menutup pintu gua rapat-rapat.
Dingin, aku nyalakan api untukmu. Tahan sebentar ya, hujan turun, kayu bakar di gunung tidak bisa dipakai. Kita harus berhemat sedikit. Bai Wanwan mengira dengan bersabar sedikit, 10 hari lebih akan cepat berlalu. Siapa sangka hujan ini turun tanpa henti. Malam ini baru saja Bai Wanwan berbaring, perutnya ditendang dengan keras. Sakitnya membuatnya memekik pelan. Xin Feng segera meletakkan kulit binatang di tangannya. Berjalan cepat menghampirinya. Wanwan, ada apa? Bai Wanwan ingin menjawab, tapi ditendang lagi sekali, rasa sakitnya berlipat ganda. Dia memegangi perutnya sambil terengah-engah. Sepertinya aku mau melahirkan. Melahirkan, akhirnya melahirkan. Wajah Xin Feng langsung berubah. Ada kepanikan dan kebingungan sesaat, tapi kemudian dia segera menenangkan diri. Wanwan, jangan takut, tahan sebentar, aku pergi panggil tabib ke sini. Betina melahirkan butuh bantuan tabib, reaksi pertamanya juga memanggil tabib. Tapi Bai Wanwan mencengkeram erat tangannya dan menggeleng. Tidak, kau di sini saja menemaniku. Di saat yang sama dia memaki sistem dalam hati dengan ganas. Bukankah kau sistem melahirkan, menghilangkan rasa sakit saja tidak bisa? Suara kacang terdengar di benaknya. Tuan rumah, kau sekarang belum punya poin. Menghilangkan rasa sakit perlu menukar poin. Dia menarik napas dalam karena kesakitan. Apa kau manusia? Benar, kau bukan manusia. Sistem rongsokan, menyuruh orang kerja bagai kuda tapi tidak dikasih makan kenyang, tidak ada keuntungan apapun, malah menyuruhku melahirkan. Aku tidak mau melahirkan, cepat lepaskan ikatan sistem ini. Dia kehilangan akal sehat karena sakit, sambil memaki sistem, sambil mencengkeram erat Xin Feng. Xin Feng melihat air matanya bercucuran, kecemasan terpampang jelas di wajahnya. Melahirkan adalah hal yang sangat berbahaya, aku harus mencari tabib untuk menjamin keselamatanmu. Lepaskan aku dulu, aku akan pergi cepat dan kembali cepat. Bai Wanwan hanya merasa napas pun sakit, dan rasa sakit ini semakin bertambah seiring waktu. Di kepalanya ada sistem yang bicara, Xin Feng sepertinya juga bicara, tapi dia terlalu kesakitan, sama sekali tidak bisa memusatkan perhatian. Dia hanya menggeleng pada Xin Feng. Saat ini Xin Feng bahkan ingin menggantikannya melahirkan. Tapi kalau dia tidak tega, Wanwan justru akan dalam bahaya. Dia menggertakkan gigi, melepaskan tangan Bai Wanwan. Jangan takut, aku segera kembali. Setelah bicara dia berbalik dan menghilang di luar gua. Bai Wanwan kesakitan hingga keringat dingin bercucuran, tiba-tiba pintu gua dibuka. Bai Wanwan mengira Xin Feng sudah kembali, baru saja hendak memanggilnya, dia malah melihat Xin San berdiri di pintu. Bai Wanwan terlalu sakit untuk bicara, Xin San memanggil sekali tapi tidak ada yang menjawab.